Satomi Shihara here. I'm starting my second year at Ion. English has gotten so much easier and more fun. Thanks, Sensei. Don't mind me. I want to travel all over the world, so I'm gonna keep studying hard at Ion. Ion でよかった。Hey, can I get this for you? Oh, thank you. It's really heavy. Maybe I bought too much. Ion. So, did you catch what she said? Video ini akan ngebahas tentang mungkin yang jadi unek-unek kalian, yang jadi pikiran kalian, apalagi kalau kalian sudah pernah berkunjung ke Jepang, liburan atau apapun itu, dan mikir bagaimana mungkin sebuah negara maju seperti Jepang itu masyarakatnya tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi itu sebuah hal yang wajar, dan mungkin kalian penasaran, silahkan nonton video ini sampai selesai. Ini akan gue bagikan pengalaman gue selama gue tinggal di sana dan sebagai pengajar bahasa Inggris di sana juga. Oke, jadi cerita seperti ini. By the way, first of all, this video is not sponsored by Aeon, and if you guys wondering who she is, model yang ada di video itu namanya Ishihara Satomi, salah satu artis atau model favorit gue setelah Arga Kiwi. Oke, back to the topic. Selama belajar dan kuliah di Jepang selama 2 tahun kemarin, gue juga baito atau part-time job sebagai guru bahasa Inggris di sekolah. Sekolah ini bukan sekolah reguler yang pagi sampai sore, tapi yang sekolah malam alias bimbel lah kalau di kita. Jadi rata-rata anak-anak di Jepang itu mereka ada pelajaran tambahan setelah mereka sekolah seperti biasa. Dan dimulai dari SD-nya kelas 1. Kalau di kita kan biasanya 4, 5, 6 ya, menjelang Eptanas. Kalau dulu gue tua banget kayaknya nyebut Eptanas, UN lah ya, UN sekarang. Lalu 3 SMP dan 3 SMA untuk persiapan kenaikan kelas atau kenaikan tingkat, kenaikan ya dari SMP ke SMA lah ya, atau SMA ke perguruan tinggi. Jadi gue ngajar di sekolah bimbel tersebut, dan yang gue ajar adalah hanya bahasa Inggris. Jadi gue ngajar di situ 2 tahun. Kalau untuk yang anak-anak SD, biasanya gue melatih untuk keberanian mereka dulu buat ngomong. Jadi vocabulary itu kedua atau ketiga lah ya. Karena for information, hampir di seluruh sekolah di Jepang SD itu tidak diajarkan bahasa Inggris. Kenapa gue bisa tahu ini? Karena di PPI itu kan keluarga Indonesia yang ada di Jepang ya. Khususnya di Kyoto ini banyak sekali yang udah bawa anak, dan anaknya biasanya masih balita, masih ya umur-umur SD lah ya. Jadi ketika orang tuanya sekolah di sana 2, 3, sampai 5 tahun, itu mau nggak mau harus masukin anaknya juga ke sekolah. Nah, ketika di sekolah itu, gue biasanya ngebantu mereka nih, karena mereka nggak bisa bahasa Jepang. Jadi gue bantu ketika pendaftaran, dan ketika ngelihat mata pelajaran yang memang tidak ada bahasa Inggris. Karena memang belum diajarkan di SD, tapi mungkin ada di beberapa SD di Jepang juga yang mengajarkan bahasa Inggris. Baru dimulai bahasa Inggris itu di SMP. Jadi makanya ketika gue ngajar anak-anak SD, biasanya lebih ke percakapan, bagaimana ekspresi kita kalau kita menyebutkan how are you atau what's your name, seperti itu. Lalu naik ke SMP sudah lebih ke vocabulary, lalu sudah lebih ke grammar, lebih ke hal-hal yang lebih rumit. Dan untuk SMA, nah SMA ini biasanya gue ngelatihnya itu A-Keng. Kalau di sana adanya A-Keng test, itu wawancara. Sebenarnya dari SD pun sudah bisa A-Keng. Dan untuk di SMA itu biasanya langsung dihadapkan dengan soal-soal untuk masuk perguruan tinggi tertentu. Di sana itu kalau di Jepang ada yang national level, ada yang private. Yang private itu ada grade A, dan grade B, dan lain-lain. Gue ngajarin itu, dan gue sempat ngambil foto juga yang khusus untuk masuk perguruan tinggi gue di sana, Doshisha University. Dan setelah gue lihat soalnya, untuk yang bahasa Inggris aja itu luar biasa susah. Menurut gue itu bukan level untuk anak SMA mau naik ke perguruan tinggi. Karena dulu ya, seingat gue waktu gue SMA, gue mau naik ke kuliah, itu vocabnya nggak sesulit itu, passage-nya, reading-nya tidak sepanjang itu. Itu satu halaman panjang itu hanya untuk 5-6 pertanyaan, dan itu rumit banget. Gue nggak tahu ya apakah di Indonesia pun sekarang SMA-nya levelnya sudah sesulit itu. Tapi ya kalau ngebandingin Jepang dengan Indonesia, Indonesia lebih beruntung karena dari SD sudah diajarkan bahasa Inggris. Jadi kita lebih siap sebenarnya untuk era globalisasi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu pertama, salah satu alasan yang mungkin jadi faktor kenapa orang-orang Jepang tidak bisa bahasa Inggris.
dari soal pendidikan. Yang kedua dari mereka sendiri, dari soal personalnya. Mereka kan rata-rata orangnya malu untuk ngomong, malu untuk mengungkapkan, terutama kalau ngomong ke orang asing, karena rata-rata orangnya introvert. Ya, jadi mereka takut buat salah, mereka takut melakukan kesalahan, padahal mereka pinter. Kenapa? Karena tadi teman gue pun yang orang native, orang Amerika gitu ya, teman-teman gue itu ngajar bahasa Inggris juga di sana, jelas karena mereka native. Dan mereka mengakui bahwa soal atau materinya susah banget untuk mereka sendiri, untuk orang native sendiri, orang Amerika sendiri. Jadi memang anak-anak Jepang itu dikasih materi yang lebih dari level mereka. Tapi kenapa prakteknya jelek? Karena tadi malu buat kesalahan, malu dengan ngomong sama orang asing. Selain ngajar juga, gue itu di sana sebagai tour guide. Jadi ada sebuah organisasi yang mengumpulkan international student, dan kita sebagai guide mereka dalam satu hari itu biasanya murid-muridnya dari seluruh Jepang, across the nation, dari Tokyo, Sendai, Hokkaido, Sapporo, Aomori, dari Hiroshima, dari Kumamoto gue pernah. Jadi mungkin dari Sabang sampai Merauke Jepang lah ya, dari Hokkaido sampai Okinawa gue pernah ketemu anak-anak seperti itu. Artinya tidak bias, tidak hanya dari satu daerah aja, semuanya memiliki problem yang sama, yaitu malu untuk ngomong. Dan ini yang dari kecil sampai besar itu kebiasaan. Jadi kalau mereka tidak dituntut harus keluar negeri misalnya, atau dalam keseharian tidak harus ngomong pakai bahasa Inggris, ya mereka nggak akan ngomong. Sedangkan kalau di kita kan mungkin karena banyak masuk budaya barat juga, film, lalu musik dan lain-lain, mereka juga masuk budaya barat tapi dibatasi. Makanya gue pernah bahas sama kalian kan, salah satu hal yang gue tidak suka dari Jepang adalah mereka membatasi film Hollywood masuk. Itu salah satu contohnya aja. Itu faktor yang kedua, malu tadi. Dan yang ketiga menurut gue adalah pronunciation-nya. Jadi kalau kalian dengar ada sebuah lagu yang judulnya Makudonardo, ya itu dibuat oleh salah satu YouTuber dari Malaysia namanya Namewi. Gue gak tahu cara bacanya, Namewi. Dia dibikin Tokyo Bon Odori, itu mungkin diperuntukkan untuk Olimpik 2020 ya, nanti 2020 akan ada Olimpiade di Jepang. Dia kerjasama dengan orang Jepang sendiri dan melafalkan bahasa Inggris atau brand-brand nama Inggris lah ya dengan nama Jepang. Jadi contohnya kayak McDonald's sendiri, Makudonardo, Starbucks, Erabeta, Ice Cream, Sarada, Hamburger, pokoknya banyak sekali. Beberapa dari kalian nyuruh gue bikin reaction dari video tersebut, ya gue, itulah kenyataan yang ada gitu. Dan yang kalian nonton di awal pun tadi, si iklan Aeon, Ishihara Satomi tadi, itu adalah bagaimana orang Jepang mengucapkan bahasa Inggris. Ya faktanya seperti itu. Kalau kalian ke Jepang dan lihat orang Jepang ngomong bahasa Inggris, mereka akan ngomong seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang tidak ketangkep oleh orang asing gitu ya. Gue menyadari hal seperti ini ketika gue kuliah di Doshisha. Jadi karena lingkungannya sangat global, ada 25 negara, bahkan sampai 30 negara, gue dengar semua dialek bahasa Inggris. Jadi mulai dari English Amerika, English British, English African English, Australian English, itu nggak jelas banget sih Australian English, Asian English, Shinglish, Malaysian English. Gue juga punya teman Malaysia kan. Jadi semuanya berbeda. Dan ada Indonesian English juga. Gue ngomong ini Indonesian English karena ya dialek kita, karena kita bukan native ya kan, dan kita ngomong juga sehari-hari bahasa Indonesia. Jadi ketika ngomong bahasa Inggris ya pakai logat Indonesia. Jadi buat kalian kalau mau belajar bahasa Inggris, menurut gue nggak perlu malu dengan logat bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu sosok di British kan, nggak perlu sosok di American English segala macam. Ya, as long as you can speak English, that's not problem at all. Oke? Jadi yang menurut gue 3 hal tadi. Yang pertama dari soal pendidikan, dari soal faktor malu, tadi takut membuat salah, dan yang ketiga adalah tadi soal pronunciation. Makanya kadang-kadang tidak jelas, tapi memangnya seperti itu karena memang serapan lah ya. Di kita juga sama, ada serapan kayak misalnya elevator, jadi elevator ya, banyak lah contoh yang lain. Tapi ketika kita ngomong bahasa Inggris ya kita ngomongnya elevator, nggak
elevator gitu kan. Tapi ya di Jepang jadi erebeta, jadi eskareta seperti itu. Makanya mungkin itu jadi salah satu alasan menurut opini gua itu membuat mereka jadi sulit untuk berbahasa Inggris. Dan lepas dari Jepang, gua akan bahas hal yang terakhir, yaitu tips bagaimana belajar bahasa Inggris. Ya, ini tips dari gua pribadi karena dari kalian juga banyak yang nanya. Pertama, bahasa Inggris itu dibagi 4. Ya, kita tahu semua ada writing, reading, listening, dan speaking. Semua ini punya metode belajar masing-masing. Kalau metode belajar gue simple banget. For your information, fun fact, gue tidak pernah ikut les bahasa Inggris terpisah dari sekolah. Kayak misalnya kita punya EF, English First, TBI, LIA, kalau di Bandung ada namanya LIA. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Gue gak pernah ikut itu semua sama sekali. Jadi gue belajar sendiri, gue belajar otodidak, gue belajar dari hal-hal yang sifatnya gue suka. Contohnya main game, ya, dengerin lagu, nonton. Jadi kalau mau latihan speaking, kok speaking gini sih? Mau latihan hearing, itu pasti nonton film, dengerin lagu, ya kan? Jadi ketahuan ya, walaupun kita nggak tahu artinya. Waktu gue masih kecil itu gue nggak tahu artinya sama sekali. Yang penting gue tahu cara bacanya ini, cara penyebutannya ini gitu. Kalau read dibaca bukan read tapi read, misalnya seperti itu. Lalu itu speaking. Lalu untuk latihan reading jelas baca gitu ya. Bacanya itu harus dilafalkan. Contoh, the video game industry was considered to have started in 1971 with introduction of the first coin-operated video game Computer Space, followed in 1972 by the first commercially successful video game Atari Corporation Pong, which sold over 19,000 arcade cabinets. Jadi intinya harus dilafalkan, harus diomongin, kalau perlu kalian rekam karena kan device udah canggih sekarang lah ya. Handphone kalian apapun itu bisa buat ngerekam, jadi kalian dengerin lagi. Kalau kalian sudah ngomong, sudah baca, dengerin lagi. Itu untuk latihan reading. Untuk latihan speaking harus ngomong, harus ada interaksi. Jadi kalian ngomong sama teman kalian. Kalau kalian nggak punya teman yang mau ngomong bahasa Inggris sama kalian, ada namanya video call, ngobrol sama siapapun, cari teman luar negeri. Sekarang banyak, dulu namanya teman pena atau apa ya, pokoknya ngobrol sama orang asing gitu kan. Banyak fasilitas chatting. Yang terakhir adalah writing. Ya writing kalian harus benar-benar nulis sendiri gitu, latihan soal apapun tuh, bikin esai, bikin cerita sendiri, ataupun ngetik lah ya kalau nggak mau nulis. Jadi intinya menurut gua bahasa adalah skill, kemampuan. Jadi sama kayak main instrumen, main piano, sama kayak nyetir. Jadi kalau tidak dilakukan secara berkala itu pasti akan lupa, akan kaku, akan hilang lah. Makanya kalau terakhir gue main piano misalnya 2 bulan yang lalu, ketika gue main lagi tidak lancar seperti biasa. Jadi intinya harus dilakukan secara berkala. Begitupun bahasa, harus dilatih setiap hari. Kita nggak harus ada alat bantu apapun, bisa latihan bahasa Inggris setiap hari. Ataupun bahasa-bahasa yang lain. Karena gue pernah baca di sebuah research, sebuah publikasi yang sifatnya ya ini fakta gitu ya, bahwa orang Indonesia itu salah satu ras atau salah satu populasi manusia yang bisa mengucapkan atau pelafalan kita itu bagus lebih dari 2 bahasa dibandingkan bangsa-bangsa lain, dibandingkan ras-ras yang lain. Jadi sebenarnya kita bisa belajar lebih dari 1 bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing yang lain. Jadi kalian, kalau gue sarankan, mungkin kalian suka bahasa Spanyol misalnya, bahasa Korea misalnya, itu bahasa apapun itu, silahkan latihan dengan cara-cara yang seperti tadi. Jadi intinya hanya 1 kata buat kalian yang nanya gue, bagaimanakah tips belajar bahasa Inggris? Praktek. That's all. For me. Okay, I see you guys in the next video. Bye.